Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dengan NIM A1J11802 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum Sistem Digestiva atau Sistem Pencernaan. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya, organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir pada anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Kemudian faring dan esofagus. Merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Adapun fungsi lambung yaitu yang pertama, mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, kemudian mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena terdapat asam lambung. Selanjutnya, pankreas. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Selanjutnya, empedu. Ini yang berwarna hijau. Empedu tersebut akan digunakan di usus halus. Jadi, kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ketika hati yang akan menghasilkan empedu. Kemudian, pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Kemudian, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri atas duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Penyerapan terjadi di bagian usus halus berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Artinya bahwa jejunum atau usus kosong dan ileum ini sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Selanjutnya, usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang berhubungan dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar.
karena usus besar berfungsi untuk pembusukan sisa makanan tadi, membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian usus besar juga memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Baik, itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.